Baiklah, selanjutnya adalah tentang nilai mutlak dan bentuk akar. Nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X adalah mutlak dari X itu sendiri ya. Nah, lambangnya garis-garis X kan, mutlak. Nah, didefinisikan sebagai, mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi, nilai mutlak dapat dipahami sebagai sebuah jarak tak berarah. X adalah jarak antara X dan titik asal, titik 0. Contohnya, mutlak X dikurang A adalah jarak antara titik X dan titik A. Sekarang kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, mutlak A dan B itu sama aja kayak nilai mutlak A dikali mutlak B. Yang kedua, mutlak A per B, mutlak, itu sama aja kayak mutlak A dibagi mutlak B. Yang ketiga, mutlak A ditambah mutlak B, ini sama aja kayak mutlak A. Nah, di sini ya, karena kurang jelas, ini mutlak A ditambah B, lebih A ditambah mutlak B. Yang keempat, mutlak A dikurang mutlak B lebih besar dari mutlak A ditambah mutlak B. Nah, memecahkan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak, ini diingat-ingat ya, harus memenuhi persamaan berikut. Nah, ini. Jadi kalau misalkan nanti ada soalnya tuh pertidaksamaan, tapi ada nilai mutlaknya, berarti nilainya dia harus seperti ini bentuknya. Nilai mutlak lebih kecil dari A, dia tuh jika dan hanya jika mutlak A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari A. Atau bisa juga bentuknya, nilai mutlak lebih kecil dari A, jika dan hanya jika X-nya lebih kecil dari min A dan X-nya lebih besar dari A, kayak gitu. Ini nilai mutlak, ngerti kan ya? Nilai mutlak kalau misalkan nilai mutlak 4, berarti sama dengan 4, kayak gitu kan? Terus, negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Cari himpunan penyelesaian dari mutlak X min 5 mutlak kurang dari 3. Nah, tadi kita udah punya ketentuan ya, kalau memecahkan pertidaksamaan dalam bentuk mutlak ada seperti ini. Mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika min A kurang dari X, X kurang dari A. Berarti ini sama aja kayak gini persamaannya kan. Nah, ini berarti ini sebagai mutlak X kan? Ini sebagai A. Kita bentuk aja kayak gini. Berarti yang persamaan di atas, bentar, kita tulis lagi. Nah, kita tulis lagi persamaannya, kita bentuk seperti yang di atas. Berarti ini kan min 3 kurang dari X min 5 kurang dari 3, ya kan? Nah, oke. Sekarang kita buat ini X. Caranya adalah ditambah 5 ya. Min 3 tambah 5, 2. Dikurang X kan? Dikurang 8. Nah, udah gitu aja. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Inilah HP-nya. Oke, kita mulai ke contoh soal yang kedua. Cari himpunan penyelesaian dari mutlak 2X min 7 lebih dari 1. Oke, tadi kita punya definisi ya, punya ketentuan. Seperti ini. Mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X-nya kurang dari negatif A dan X-nya lebih dari A. Oke, jadi ini kita rubah ke persamaan seperti di atas. Jadi seperti ini ya. 2X min 7 kurang dari atau sama dengan negatif 1 dan 2X min 7 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita hitung nih. Berarti 2X kurang dari atau sama dengan, pindah ke sini, jadi berapa? Jadi 6 ya. Dan ini berapa? 2X min 7 kurang dari 1, ini pindah ke sini, berarti 2X, ini pindah ke, min 7-nya pindah ke kanan, kurang dari
8 ya. Berarti di sini X-nya kurang dari 3 dan X-nya kurang dari 4. Oke. Nah, dua persamaan ini kita gambar nih garis bilangan real. 3 di sini ya. 3-nya masukkan ya, masuk ke ke solusi. Nah, X-nya kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 berarti negatif kan ke sini. Oke, di sini 4. 4-nya lebih X-nya lebih dari 4, berarti positif ke sini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah nih, ke sana apa? Tahingga ya. Min tahingga, 3. 3-nya masuk ke solusi ya. Berarti gambar kurung bukanya, kurung tutupnya siku gini. Atau 4-nya pakai kemasuk ya. Jadi 4, tahingganya kan nggak kemasuk. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah akar dari kuadrat. Nah, setiap bilangan positif memiliki 2 akar kuadrat. Secara umum, bentuk akar kuadrat didefinisikan sebagai apabila ada akar X kuadrat, berarti dia sama kayak nilai mutlak dari X. Penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah C sama dengan 0, dia diberikan rumus ABC. Ada yang masih ingat rumus ABC? Nah, ini rumusnya ya. X berarti min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Nah, bilangan D itu diskriminan B kuadrat min 4AC ya. Ini namanya bilangan diskriminan. Oke, kita ke contoh soal. Cari himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 3, X kuadrat dikurang X min 3, kurang dari 0. Oke. Penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi ya, rumus yang diskriminan tadi. Berarti nanti kita dapatkan kayak gini. Nah, kita pakai rumus ini ya, berarti ini sebagai A, ini B, ini C. Nah, ini untuk X yang pertama kan berarti minus 1 dikurang. Nah, kita pakai yang dikurang. Dan seterusnya, X2-nya kita pakai tanda yang positif. Kayak gitu dan seterusnya, dihitung ketemulah ini X1 dan X2. Setelah ketemu X1 dan X2 seperti biasa, kita gambar dalam garis bilangan, kita uji. Nah, berarti di sini ada himpunan setengah dikurang setengah akar 13. Nah, ini masuk ke solusi atau enggak? Masuk ya. Berarti himpunannya penuh. Selanjutnya di sini ada setengah plus setengah akar 13. Ini masuk ke solusi enggak? Masuk. Nah, ini namanya titik pemecah selang. Ini juga titik pemecah selang. Selanjutnya kita uji. Di sini ada 0. 0 kita masukin ke sini ya. Hasilnya setelah dimasukin negatif. Di sini kita punya titik ujinya 2 minus 2, ini titik uji, ini titik uji. Masukin ke persamaan ini hasilnya apa? 4 kuadrat dikurang 4, dikurang 3, 16 kurang 4, kurang 3 positif. Di sini kita ada 4. Masukin ke sini, nanti hasilnya positif. Kita cari yang apa? Kita cari yang ini. Kita cari yang kurang dari atau sama dengan 0, berarti cari yang negatif. Berarti kita nyari yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, karena masuk jadi kurung siku, setengah min setengah akar 13, setengah plus setengah akar 13. Ini 13. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke kuadrat dari mutlak. Nah, kuadrat dari mutlak harus memenuhi kuadrat dari mutlak sama dengan X kuadrat. Sehingga kita punya persamaan X mutlak kurang dari Y itu jika dan hanya jika X kuadratnya kurang dari Y kuadrat. Kita ke contoh soal, cari himpunan penyelesaian dari mutlak X-1 kurang dari 2, mutlak 2 dikurangi 3. Oke, caranya adalah yang tadi ya, dikuadratin. Kita kuadratin semuanya. Nah, X-1-nya dikuadratin, 2-nya dikuadratin, X-3-nya dikuadratin. Nah, dihitungkan jadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kurang dari 4 kurung X kuadrat dikurang 6X dikurang 9. Ini udah tahu kan caranya ya? Kayak gini ngitungnya, oke ya. Nah, kayak gini kan ya. X kuadrat 2 kali AB, 2 kali X kali min 1, min 2X, ini yang satunya dikuadratin plus 1. Yang ini juga sama, cara ngitungnya kayak yang ini. Dihitung, nanti kita ketemulah X-nya. Nah, berarti kan yang X yang pertama 3/7. Kok 3/7 sih? 7/3 ya. 7/3. X yang kedua sama dengan 5. Oke, ketemu. Nah, sekarang kita uji selangnya. Kayak biasa, kita uji selangnya. Di sini 7/3. Di sini 5. Oke, kita cek masuk ke solusi atau enggak. Enggak masuk, berarti himpunan kosong. Enggak masuk. Oke, di sini ini TPS. Ini TPS. Kita di sini punya titik uji. Titik ujinya berapa? 4 ya. 4 kita masukin ke persamaan. Hasilnya nanti negatif. Di sini kita punya 0, masukin ke persamaan juga. Setelah dihitung hasilnya positif. Di sini ada 6. Setelah dihitung. Selanjutnya ini ada beberapa latihan soal. Bisa dikerjakan dulu ya, agar kalian lebih memahaminya. Nanti yang udah, seperti biasa, bisa share di grup. Nanti kita diskusi. Oke, terima kasih.